Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Aulia, saya dari 11 TKJ 1, sekolah saya SMKN 1 Majalengka. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang MTCNA Mikrotik Certificate Network Associate mengenai failover and load balance. Langsung mulai saja ya teman-teman. Cakupan materinya ada konsep failover and load balance, setting topologi, studi kasus, konfigurasi trans route. Kita mulai ke konsep failover and load. Itu dua konsep ini termasuk pada fitur yang bisa dijalankan pada vendor mikrotik. Untuk konsep failover dan juga load balance itu deskripsinya sama, metode yang digunakan ketika kita memiliki dua jalur ke internet. Jadi misal kita gambarkan pada topologi yang tersedia di sini, terdapat satu router yang memiliki dua jalur ke internet ke satu ISP yang pertama dan yang kedua di ISP yang kedua. Artinya dari semua perangkat klien ini yang terhubung ke router kita maka memiliki dua jalur ke internet, bisa menggunakan ISP 1 dan ISP 2. Nah, kalau misalkan kita sudah memiliki jalur seperti ini, maka ada konsep yang kita terapkan yaitu failover dan load balance. Terkait failover, nanti gambarnya ada satu ISP yang aktif dan satunya disable atau memiliki menjadi backup. Jadi dari semua klien akan dilewatkan pada satu ISP saja. Kalau ISP yang pertama down, maka ISP kedua akan aktif sebagai satu backupnya. Kalau load balance, nantinya kedua ISP tersebut akan aktif dan bersamaan. Kita lanjut ke setting topologi. Siapkan topologi yaitu ada net router ISP1 dan router ISP2. Coba cek ISP1, pertama itu buka Winbox, kedua ganti hostname menjadi ISP1, buka menu sistem, yang ketiga lalu ke identity dan ubah namanya menjadi ISP1, keempat lalu apply dan lalu off. Lakukan hal yang sama di ISP2. Kita hapus dulu atau putuskan kabel dari ISP1 ke ISP2. Untuk yang ISP1 memiliki IP address 10.0.137.146. Nah, kalian bisa cek pada ISP2, koneksikan terlebih dahulu pada net. Yang pertama pergi ke terminal ISP2, kedua untuk loginnya yaitu admin, ketiga passwordnya kosongkan saja, keempat ketik N jalur CTRIC, yang kelima lalu ketik IP address, print nanti akan ada IP addressnya dan IP gateway-nya. Keenam nanti kalian kasih note agar tidak lupa IP addressnya. Yang ketujuh lalu masukkan ke Winbox. Masih di setting topologi. Nah, setelah berhasil kita coba tambahkan router mikrotik lagi yang bertindak sebagai customer. Nah, nanti glosnya mikrotik yang bertindak sebagai customer ini memiliki dua jalur ke internet, bisa menggunakan ISP1 dan ISP2. Lalu router mikrotiknya dihubungkan ke ISP1 dan ISP2, nyalakan mikrotiknya. Setelah itu kita coba cek router mikrotik customer memiliki IP address berapa, pastikan router customer ini bisa terhubung ke ISP1 dan ISP2. Caranya yang pertama login menggunakan admin, kedua passwordnya kosongkan saja, ketiga ketik N lalu CTRL+C, keempat ketik IP address print. Misal masih kosong, berarti langkahnya yang bisa dilakukan yaitu setting IP address pada Ether 2 pada ISP1 dan Ether 2 pada ISP2 yang berfungsi sebagai gateway untuk router mikrotik. Langsung setting saja pada Winbox ISP1, buka Winbox yang sudah terhubung pada ISP1, lalu ke IP dan cari namanya address. Lalu pilih Ether 2, lalu IP-nya misalkan 192.168.1.1 atau 24. Kalian bebas mau berapa saja. Yang kelima, klik apply lalu off. Lakukan hal yang sama pada ISP2. Setelah berhasil setting Ether 2 dari ISP1 dan ISP2, selanjutnya kita setting pada router mikrotik yang menjadi customer. Kita lanjut ke failover. Terdapat dua link akses internet menuju ISP dengan kriteria satu aktif, satu backup. Yang aktif hanya satu, jika berpindah menggunakan jalur internet satunya bisa dimainkan parameter distance. Jika main link down, maka jalur internet akan dialihkan menggunakan link backup.
parameter check gateway distance atau menggunakan script. Kita lanjut ke studi kasus ya teman-teman. Yang pertama ada konfigurasi sederhana, kedua merubah parameter distance, yang ketiga check gateway atau ARP atau ICMP. Failover konfigurasi sederhana. Yang aktif adalah ISP1. Nah, saya coba mengganti parameter ISP1 sehingga bisa lebih besar dan artinya nanti yang akan digunakan adalah ISP2. Kita coba gedekan distance-nya. Misal ISP1 10, maka jalur internet akan berpindah langsung ke ISP2. Nah, itulah cara memainkan failover. Load balance. Dua link ISP aktif bisa difungsikan bila kalian ingin membagi jalur internet, misal ke Facebook jalur 1, ke YouTube jalur 2. Load balance dengan metode ICMP yang merupakan improvisasi dari metode Robin load balance. Studi kasusnya ada konfigurasi load balance ECMP, konfigurasi load balance router rules, konfigurasi load balance ICMP. Untuk konfigurasi load balance sangat simpel. Hapus dulu di router yang mengarah ke internetnya, lalu konfigurasikan dengan cara masuk pada routing table. Yang pertama masuk pada menu IP, lalu ke routers, lalu nanti klik add. Untuk DRS address-nya mengarah ke 0.0.0. Untuk gateway-nya isikan saja 2 ISP, lalu klik add new value. Benar kan? Nanti gateway-nya isikan IP dari ISP yang pertama, lalu di apply dan OK. Maka nanti sudah dapat informasi AS bahwasanya kita ke internet bisa menggunakan ISP1 dan ISP2. Cara uji coba divisi 1 terlebih dahulu. Klik 2 kali pada visi 1, lalu klik IP DHCP, nanti akan mendapatkan IP address dan gateway-nya. Lalu ketik ping 8.8.8. Ketika sudah berhasil, bisa lakukan friends kita kira-kira visi 1 ke internet menggunakan ISP yang mana. Ketik trans 8.8.8, bisa dilihat bahwasanya VVC 1 kalau mau ke internet dia pertama-tama melewatkan interface bridge ke router mikrotik terlebih dahulu, kemudian lewat ke ISP2, setelah itu baru bisa internetan. Lakukan hal yang sama pada VVC 2. Kita lanjut ke transroute. Coba di PVC 1, misal ingin ke Google, kira-kira menggunakan ISP yang mana? Yang pertama, ketik IP DNS 8.8.8, lalu show IP, lalu ping ke google.com, pastikan sudah berhasil. Lalu kita coba cek, misalkan PVC 1 ingin ke Google, kira-kira menggunakan ISP yang mana? Ketik transgoogle.com. Ternyata kalau ke Google dari PVC 1 dia lewat interface bridge terlebih dahulu baru menggunakan ISP1. Kita buka pada menu Winbox. Untuk melakukan transroute bisa pergi pada menu Tools, lalu cari yang namanya transrouter. Untuk transroute nya coba ping 8.8.8. Untuk protokolnya pilih ICMP, lalu kita start. Nanti bisa dilihat bahwasanya dari router mikrotik kita itu dia ingin ping ke internet dia menggunakan ISP2. Untuk transroute pada PVC, caranya ketik IP DHCP, nanti bisa dilihat IP address-nya, ketik ping 8.8, tranche-nya sama ya teman-teman. Jadi kalau dilihat dari topologinya dia menggunakan ISP2. Konfigurasi load balance router rules. Konfigurasi load balance itu tidak hanya menggunakan ICMP, tapi bisa menggunakan konfigurasi load balance dengan metode root rules. Kita coba menggunakan metode root balance terlebih dahulu. Konfigurasi load balance root rules ini bekerja dengan sistem SRC address. Jadi kita bisa mendefinisikan, misal untuk VPC 1 ketika ingin internetan harus menggunakan ISP1, dan untuk VPC 2 ketika ingin internetan harus menggunakan ISP2. Nah, itu menggunakan root rules. Nanti kita akan melihat misalkan kata kuncinya adalah SRC address, berarti PC-nya harus memiliki IP yang statik. Kalau tidak
kalau kita konfigurasi IP pada PPC yang menggunakan IP DHCP, nanti konfigurasi di router mikrotiknya akan berantakan. Maka dari itu kita bisa definisikan PPC1 itu menggunakan IP statik. Konfigurasi load balance menggunakan root lurus. Dengan root lurus bisa mendefinisikan untuk PPC1 ini ingin internetan harus menggunakan ISP1 dan juga ketik PPC2 ingin internetan harus menggunakan ISP2. Berarti setting root lurusnya pada sisi mikrotik customer terlebih dahulu. Pertama kita buka aplikasi Winbox, masuk pada menu IP rootnya, lalu klik pada bagian menu rules, ketik add, nanti ada informasi mengenai SRC address. Di SRC address masukkan satu persatu, misal untuk rules pertama definisikan untuk PPC1, masukkan IP PPC1 misal 10.10.10.11. Untuk tabelnya isi mandiri misal PPC1, lalu apply dan lalu OK. Lakukan hal yang sama di PPC2. Masih di konfigurasi load balance router rules. Setelah berhasil, kita tunjukkan ke internet. Yang pertama ke menu IP, lalu ke news router, nanti tambahkan manual ke internet secara satu persatu. Untuk DST address-nya kita gunakan dengan 0.0.0. Gateway-nya untuk PPC1 menggunakan ISP1. Jadi kalau kita masukkan IP address dari ISP1. Untuk routing map-nya kita pilih PPC1, klik apply dan lalu klik OK. Lakukan hal yang sama di PPC2. Nanti akan terlihat dua default route yang mengarah ke internet dengan dua jalur ISP yang dua-duanya aktif. Sekian, terima kasih pemaparan materi dari saya. Jika teman-teman ingin tahu materi lebih lengkapnya, bisa kalian cari tahu di website masing-masing ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.